Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara ringkas materi terkait dengan pusat massa, di mana materi ini merupakan materi yang memiliki kaitan sangat erat dengan materi sebelumnya, yakni materi tentang torsi, momen inersia, momen gaya, dan seterusnya. Kita tahu bahwa pada pembahasan momen inersia dan torsi, suatu benda memiliki kecenderungan untuk bergerak melingkar. Nah, gerak melingkar tersebut sesungguhnya dia bergerak pada titik rotasi tertentu. Nah, di sini contohnya bisa kita lihat bahwa ketika ada sebuah benda berputar, maka dia sesungguhnya berputarnya titik pusat rotasinya pada titik tertentu. Misal di slide ada tabung di situ, maka titik rotasinya itu disebut dengan pusat massa. Ya. Jadi materi pusat massa ini memiliki kaitan erat dengan materi torsi, momen inersia, dan seterusnya. Nah, kita akan membahas dari hal yang paling sederhana, yakni pusat massa pada sistem partikel, di mana ketika berbicara pusat massa dalam sistem partikel, maka kita tinjau ada dua buah partikel yang dipisahkan oleh jarak d, ya, di mana titik asal acuan dipilih pada posisi partikel tertentu. Gitu. Nah, di sini ada dua buah partikel, ada M1, ini M1, massa 1, di sini ada massa 2 dengan jarak X1 dan X2. Nah, cara penyelesaiannya ada dua cara. Yang pertama, kita pilih titik acuannya itu berasal dari salah satu massanya, ya. Misalnya kita pilih dari M2, ya, maka kita dapat persamaannya adalah titik pusat massanya di sini kita sebut dengan X, ya, karena di sini merupakan satu dimensi, ya. Satu dimensi di sini hanya ada pada sumbu X, ya, berarti yang kita pakai hanya sumbu X saja, gitu. Maka pusat massa pada sumbu X dari kedua partikel tersebut adalah M2 dikali D dikali jarak totalnya itu dibagi dengan M1 tambah M2, itu massa 1 ditambah massa 2. Selanjutnya kita bisa menentukan pusat massa pada sistem partikel dengan titik acuan sembarang, masih sama gambarnya. Lalu kita misalnya mengambil titik acuannya di sini, di tengah sini, ya. Di tengah sini, tentu kita menyelesaikannya dengan cara berikut, yakni X pusat massa sama dengan M1 ini dikali dengan jaraknya, jarak dari titik acuan yang kita tentukan, gitu, ya. Berarti M1 kali X1, ya, ini dikalikan, lalu ditambah M2 dengan jarak X2 ini, gitu, ya. Lalu dibagi dengan M1, ya, M1 tambah M2. Saya pikir ini masih sederhana, dan lagi-lagi ini kondisinya adalah satu dimensi, hanya pada sumbu X, ya, gitu. Nanti kalau ada sumbu Y tinggal ditambahkan saja, gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan pusat massa pada partikel yang banyak. Nah, ini kita coba ambil dari persamaan sebelumnya, di mana M total itu adalah M1 tambah M2 tambah M3 tambah seterusnya sampai M dalam jumlah N, ya. Nah, persamaannya seperti ini, ya. X pada pusat massa sama dengan M1 X1 tambah M2 X2 ditambah M3 X3 ditambah seterusnya ditambah massa dalam jumlah N dikali jarak pada jumlah N dibagi M total. Jadi M di sini adalah M total, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk partikel banyak, maka pusat massanya adalah 1/M, ya. 1/M, ini 1/M, atau 1 dibagi jumlah massa total
lalu dikalikan dengan jumlah dari MI kali XI, tergantung dari banyaknya partikel tersebut. I-nya adalah jumlah banyaknya ya. Kalau ada 5 berarti masanya ada 5, kalau ada 10 berarti masanya ada 10 gitu. Nah, sekali lagi ini adalah untuk satu dimensi, yaitu sumbu X gitu. Kalau ada 3 dimensi gimana? Sama persis caranya, tinggal disesuaikan. Kalau pada sumbu X ya MI kali XI, pada sumbu Y adalah MI kali YI ya. Dan terakhir pada sumbu Z MI kali ZI. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas dari benda yang kontinu gitu. Kalau tadi merupakan benda yang berupa titik atau partikel, walaupun benda titik atau partikel itu bisa kita anggap benda yang sangat kecil, tapi kalau ditinjau dari benda besar bisa juga, misalnya adalah pergerakan dari tata surya, planet bumi, lalu planet-planet lain yang mengelilingi matahari, itu bisa kita tinjau sebagai titik ya, padahal kan sangat besar gitu. Jadi tergantung dari titik acuannya, tergantung dari sisi volumenya gitu kira-kira. Nah, sekarang kita coba meninjau apa sih yang dimaksud dengan benda kontinu. Benda kontinu itu ya benda yang bukan titik. Bukan titik itu dia berbentuk wujud tertentu, berbentuk volume tertentu, berbentuk massa tertentu. Jadi dia punya bentuk ya, gitu, punya tekstur ya. Intinya benda yang sering kita jumpai. Gitu. Kalau titik kan kita anggap ya sebuah bola yang sangat kecil. Nah, kalau benda kontinu adalah benda yang sering kita jumpai, ada kotak, ada ada kotak, ada tabung, ada pokoknya yang ada di sekitar kita itu merupakan benda yang kontinu ya. Nah, di sini ada beberapa dibagi menjadi beberapa bentuk ya. Ada yang bentuknya simetris, lalu nanti ada yang bentuknya non simetris. Kalau bentuknya simetris ya ini sangat mudah ditentukan pusat masanya. Bisa kita lihat bahwa kalau tabung ya di tengah, lalu kalau persegi juga di tengah, jadi diambil tengahnya ya. Jadi caranya ini ditarik. Ini kalau yang persegi ditarik, lalu titik temunya dikasih titik. Persegi panjang juga sama, ditarik antara sudut satu dengan sudut lainnya. Lalu di tengahnya itu dikasih titik yang merupakan pusat massa. Nah, ini ini yang untuk segitiga ya. Segitiga kita tarik antara sudut satu, kita tarik, lalu sudut yang satu lagi dan sudut satu lagi. Maka di sini kita dapat pusat massanya. Lingkaran juga seperti itu. Jadi untuk menentukan pusat massa pada benda kontinu yang simetris itu sangat mudah, tinggal ditarik masing-masing sumbu ya gitu. Jadi memang pusat massa itu secara sederhana memang posisinya itu di tengah-tengah ya, dengan catatan benda kontinu itu massa jenisnya, density-nya itu seragam itu antara posisi ujung, misal di sini ya, posisi di ujung sini dengan di tengah itu density-nya, kepadatannya itu seragam. Jadi sama densitasnya, kepadatannya, materialnya itu sama gitu. Kalau berbeda-beda ya tentu pusat massanya bisa berubah gitu. Ini yang paling sederhana. Lalu yang kedua, pusat massa pada benda kontinu yang tidak simetris. Nah, ini yang sangat banyak di sekitar kita gitu. Cara menentukannya ada, yang pertama adalah kita gantung ya, coba kita gantung. Misalnya di sini batu ya. Batu coba kita ikat lalu digantung. Nah, ketika dia dalam keadaan setimbang, kita tarik garis nih di sini nih. Kita tarik garis sini gitu ya. Kita tarik garis sini. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya adalah dibalik ya. Tadi misalnya yang diikat di titik sini ya. Lalu sekarang diputar ini ke
kanan ya, atau diputar searah jarum jam sebanyak 90 derajat. Jadi arahnya ke sini kan, ini kan tadi arahnya ke atas misalnya nih. Nah, lalu diikat, digantung lagi, dan ditunggu sampai titik setimbang. Nah, kalau sudah mencapai titik setimbang, ditarik garis lagi. Tarik garis lagi, dan lalu ditemukan dengan garis yang sebelumnya. Ditemukan dengan garis sebelumnya, dan di sini adalah pusat masanya. Kira-kira seperti itu untuk benda kontinu yang tidak simetris. Lalu ada juga metode lainnya untuk menentukan pusat massa pada benda kontinu, yakni menggunakan metode integral ya. Nah, ini persamaan yang tadi di awal pada benda diskrit atau partikel-partikel. Jadi R sama dengan 1/m, 1/m, M-nya adalah pusat, M-nya itu adalah massa total dikali dengan jumlah MI kali RI, di mana I adalah banyaknya partikel tersebut. Nah, secara matematis, maka ketika berbicara sigma, maka nanti ujungnya adalah integral, diintegrasi ya. Dan di sini bisa kita tentukan secara matematis, di mana 1/m integral x dm ya. X-nya itu adalah jaraknya atau jari-jarinya dari pusat massa ke titik acuan tertentu. Lalu y-nya juga 1/m kali 1/m integral y dm. Lalu pada sumbu z pusat massanya sama 1/m integral, tinggal diganti z-nya. Tadinya y diganti z, tadinya x diganti z, dikali dm. Dm-nya itu adalah masih massa ya, massa tertentu. Selanjutnya masih pada benda kontinu, kita tahu bahwa rho sama dengan m per v ya. Ini adalah massa jenis ya. Massa jenis adalah massa per volume. Lalu kita ambil bagian yang terkecil, jadinya dm per dv ya. dm per dv. Lalu kita substitusi ya. Kita substitusi jadi seperti ini. Ya, tadinya kan x itu integral 1/m ya, pada slide sebelumnya. Integral 1/m ya. X dm gitu ya. Nah, ini kita substitusi dm-nya gitu. Kita substitusi dm ini. Ini kan dm-nya jadi apa? dm kali m per v ya. Jadi dv-nya naik ke atas nih. Jadi dv gitu ya. Nah, jadi ini disubstitusi dm ya. dm-nya disubstitusi ke sini. Maka jadinya x 1/m integral x, dimana dm-nya adalah m per v dv ya. Di m-nya dicoret ya. Per v-nya jadi ke kiri ya, jadi mengisi. Jadi 1/v integral x dv. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk sumbu x. Nah, untuk sumbu y nanti cukup diganti aja. Ini y ya kan. Y di sini ya. Y sama dengan 1/v integral y dv gitu ya. Tinggal diganti aja. Jadi nanti hasilnya pasti akan sama ya. Ketiga ini. Ini sebagai salah satu jalan ketika volumenya diketahui ya. Volumenya diketahui. Jadi nanti bergantung pada soal juga yang diberikan. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu kasus-kasus tertentu pada penentuan pusat massa pada benda kontinu. Salah satunya adalah pusat massa pada benda yang berlubang gitu ya. Misalnya ada sebuah bola, lalu di bagian tertentu ada sebuah lubang atau sebuah celah yang menyebabkan tentu pusat massanya berubah. Nah, ini caranya sebenarnya cukup sederhana, tinggal kita tentukan antara massa yang penuh ya. Massa yang penuh itu ya berarti kita sebut M1 misalnya,
Lalu massa yang tidak penuh itu atau massa yang berlubang kita sebut dengan massa M2. Nah, karena dia kosong atau berlubang, maka kita beri tanda minus ya. Tanda minus ini nanti akan menyebabkan atau mempengaruhi perhitungan pada pusat massa. Lalu jaraknya adalah R1 pada pusat massa yang penuh atau solid. Lalu sedangkan jaraknya adalah R2 ya pada pusat massa yang berlubang dari titik acuannya tentunya ya. Ini titik acuannya. Maka secara sederhana kita bisa menentukan pusat massa dari kedua kasus tersebut, dari massa yang penuh dan massa yang berlubang, di mana R PM itu maksudnya adalah pusat massa sama dengan M1 kali R1. Jadi massa yang pertama dikali dengan jarak jarak dari titik acuan tertentu dikurang ya. Nah, ini yang tadi saya bilang karena dia berlubang kita anggap dia mengurangi ya, berkurang, sehingga dikurang M2 kali R2, massa yang kedua, massa yang berlubang dikali dengan jarak antara titik pusat dengan titik pusat pada massa 2 dengan titik acuan pada kasus tersebut, lalu dibagi dengan M1 tambah M2. Jadi saya pikir ini cukup sederhana untuk mengerjakannya gitu. Baik, itu dulu terkait dengan materi tentang pusat massa. Sekali lagi, materi ini sangat berkaitan erat nantinya dengan momen inersia, momen gaya, dan gerak rotasi lainnya. Jadi saya pikir ini perlu dipahami dengan baik. Dan untuk materi ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.